Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome to my podcast Irma Hera. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah yang tunanetra. Ia dikenal memiliki ilmu dan adab istimewa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, menggantikan kebutaan matanya sebagai cahaya dalam pandangan dan pancaran di hati, sehingga ia dapat melihat dengan mata hati tentang apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh mata orang lain. Hatinya dapat mengetahui tentang apa yang tersembunyi. Ya, dialah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang pahlawan tunanetra. Ia memperoleh hidayah untuk memeluk Islam saat usianya masih sangat muda, sehingga hatinya merasakan betul betapa manisnya keimanan. Dan ketika ia dewasa, ia semakin merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih, sehingga walaupun matanya tak mampu melihat, namun ia menganggap itu adalah nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Abdullah bin Ummi Maktum mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Setiap menjelang fajar, dengan perasaan jiwa yang segar ia keluar dari rumahnya dan bertopang tongkat atau bersandar pada lengan salah satu seorang kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di masjid Rasulullah. Ya, ia adalah muazin kedua setelah Bilal bin Rabah. Jika salah satu dari mereka yang azan, maka salah satunya mengumandangkan iqamah. Namun, ia lebih sering mengumandangkan azan di waktu subuh. Oleh karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait waktu sahur pada bulan Ramadan, "Makan dan minumlah kalian hingga Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan." Dan suatu hari, ketika Nabi sedang duduk bersama dengan para pemuka Quraisy, di antaranya terdapat Uqbah bin Rabi'ah untuk mendakwahkan Islam. Tapi tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang menghampiri Rasulullah dan menanyakan sesuatu kepada beliau. Namun beliau mengelak karena sibuk berbicara dengan para tokoh Quraisy itu. Kemudian Allah pun menegur Rasulullah dengan menurunkan wahyu kepadanya yang diabadikan dalam Quran surat Abasa, yang berbunyi, "Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan diri dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yakni pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya." Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Abdullah bin Ummi Maktum dan memberinya suatu kehormatan dengan menunjuknya sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Lalu, suatu ketika, Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan keinginannya untuk berjihad kepada para sahabat. Tentu para sahabat merasa sangat senang karena keutamaan yang dimiliki Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun matanya dalam keadaan buta, tapi ia telah lama mengharapkan agar dapat ikut berperang bersama Rasulullah dan pasukan muslimin. Namun, Abdullah bin Ummi Maktum merasa sangat sedih tatkala wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk, yakni yang tidak berperang." Kemudian ia pun berkata, "Ya Allah,
Kau memberiku ujian begini, bagaimana aku dapat berbuat? Lalu kemudian turunlah ayat selanjutnya yang berbunyi, tanpa mempunyai uzur. Namun, Abdullah bin Ummi Maktum tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk berjihad di jalan Allah bersama barisan kaum muslimin. Ia selalu mengutarakan keinginannya untuk berjihad berulang-ulang kali, hingga ia berkata kepada para sahabat, "Serahkanlah panji itu kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah seorang yang buta, sehingga tidak akan dapat melarikan diri. Tempatkanlah aku di antara kedua pasukan." Kemudian Allah pun mengabulkan keinginannya. Pada saat perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ia turut berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam, dan akhirnya syahid di medan perang dengan memeluk bendera yang diamanahkan untuk dijaga. Dan dialah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta pertama yang turut berperang dalam sejarah peperangan Islam. Maka dari itu teman-teman, dari kisah ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa menjadi buta tidak lantas menjadikan alasan Abdullah bin Ummi Maktum untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah. Dia tidak pernah mengemis kasihan atas matanya yang telah buta sejak kecil. Keterbatasan yang dimilikinya hanya menambah keimanannya kepada Allah dan kesetiaannya pada Islam. Dia tetap berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, menghafal Al-Quran dan hadis, bahkan ikut berjihad. Maka wajar Allah memuliakannya. Bahkan 2 surat Al-Quran secara istimewa turun atas peristiwa yang terjadi padanya. Nah teman-teman, di momen Ramadan ini, dengan suasana yang duka akibat pandemi COVID-19, seharusnya tidak membuat semangat kita dalam beribadah itu menurun. Dan ambillah hikmah dari keadaan saat ini, bahwa tetap di rumah adalah cara Allah menunjukkan kerinduannya pada hambanya untuk lebih dekat dengan Allah. Karena dengan di rumah, kita bisa menghabiskan waktu kita dengan bermesraan dengan Allah dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah, dan dengan cara memperbanyak amalan-amalan sunnah, menjalankan segala kewajibannya, dan tetap berdakwah walau tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun, banyak cara yang Allah berikan kepada hambanya untuk tetap mendakwahkan Islam. So, tetap semangat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf dan salah. Aku Irma Hera pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.